taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sulitnya istiqamah, terutama di zaman kita yang penuh dengan godaan dan juga hal-hal yang begitu banyak yang bisa memalingkan seorang daripada istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tentunya kita tahu bahwasanya istiqamah adalah puncak daripada harapan seorang mukmin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, sampaikanlah kepadaku dong satu pelajaran yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ya, beriman kepada Allah, berkata aku beriman kepada Allah, banyak yang bisa ya, tapi istiqomah di atas iman tersebut ini yang berat. Istiqomah sampai akhir hayat. Karenanya orang yang bisa istiqomah, beriman dan istiqomah akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Artinya mereka menjalani kehidupan ini dengan tidak khawatir ya tentang akhirat mereka ya, karena mereka diberi kabar gembira oleh para malaikat, dan mereka tidak sedih dengan apa yang mereka tinggalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata kami telah beriman kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ada yang mengatakan ketika di sakratul maut malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata kepada orang-orang istiqamah tersebut, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian khawatir dan jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah penolong-penolong kalian di dunia maupun di akhirat. Ini buah dari istiqamah ketika seorang menghadapi kondisi yang sangat sulit, yaitu kondisi akan meninggal dunia. Kita tahu seorang akan meninggal dunia, dia banyak pikirannya bertumpuk di kepalanya, khawatir tentang apa yang akan dia hadapi setelah ini, dia dikubur, kemudian setelah dia tahu tentang perbuatan-perbuatannya masa lalunya, dan dia juga sedih dengan apa yang dia tinggalkan, dengan istri dan anak yang dia tinggalkan. Ya, bercampur aduk dalam benaknya. Tetapi orang-orang istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir tentang masa depanmu dan jangan sedih dengan apa yang kamu tinggalkan, karena semuanya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa depanmu ya, abshiru bil jannah, kau akan masuk surga. Adapun yang kau tinggalkan akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari istiqamah. Namun istiqamah adalah perkara yang sangat berat. Ya. Saking begitu hebatnya istiqamah sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, a'dzamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang terbaik adalah bagaimana seorang bisa istiqamah ya. Bukan karamah terbaik bisa terbang, bisa sakti, bisa anti pedang yang tajam ya, bukan. Bisa masuk api tidak terbakar, tidak, bukan itu. Karamah yang teragung kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah luzumul istiqamah. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan fastaqim kama umirt wa man taba amak wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Hendaknya kau beristiqamah sebagaimana kau diperintahkan. Yang dituntut oleh Allah kepada kita dari kita adalah bagaimana kita bisa istiqamah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Istiqamahlah kepada Allah kemudian beristighfar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah adalah ibadah yang sangat agung. Ganjarannya didapatkan di dunia sebelum di akhirat masuk surga, dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu bahwasanya istiqamah bukan perkara yang mudah ya. Dan semua yang ganjarannya besar,
pahalanya besar, itu bukan perkara yang mudah ya. Berbanding lurus dengan kesulitan, berbanding lurus dengan pahala ya. Terutama saya katakan istiqomah di zaman sekarang bukan perkara yang gampang ya, perkara yang sangat sulit dengan sarana-sarana maksiat yang luar biasa. Tapi kita akan bahas tentang sebab-sebab sulitnya istiqomah. Sebab sulitnya istiqomah. Yang pertama, ikhwan dan akhwat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwasanya istiqomah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, istiqomah adalah hal yang monoton. Ya, hal yang monoton ya. Sementara jiwa inginnya variasi, jiwa inginnya yang variatif. Ya. Apa sih yang kita lakukan? Dilakukan ya, kalau dai ngajar sampai kapan sampai meninggal dunia. Seorang istiqomah berbakti sama orang tua sampai kapan? Sampai orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita sholat 5 waktu. Begitu aja kegiatannya gitu, tidak perlu baca Quran, sholat 5 waktu, zikir pagi petang, ada duit sedekah, ngurus anak istri. Sehingga terkadang setan menggoda kita dengan merasakan kebosanan, kejenuhan, sehingga mencari yang variatif. Yang variatif inilah yang menjadi masalah. Yang variatif ini banyaknya adalah maksiat. Yang bervariasi adalah maksiat. Maksiat. Terus selain monoton, kita nggak tahu penghujungnya kapan. Ya. Selain itu, selain monoton, kemudian tidak diketahui ujungnya di mana. Sampai kapan kita begini? Kita nggak tahu, pun jalan terus sampai kita meninggal. Ya. Inilah terkadang menjadikan istiqomah orang-orang berpaling. Kenapa? Karena ingin sesuatu yang baru, ingin sesuatu yang lain. Akhirnya terkadang dia coba-coba malah terjerumus dalam penyimpangan. Ini salah satu sebab istiqomah sulit ya, karena selalu di atas jalan yang monoton buat orang terkadang bosan dan yang lain. Yang kedua bahwasanya jalan-jalan tadi sudah kita singgung, jalan-jalan yang memalingkan dari istiqomah sangat banyak. Ada 2 hadis yang ingin saya sampaikan, 2 hadis yang menunjukkan akan hal ini. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang pertama adalah hadis Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah hadis Nawas bin Sam'an, hadis Nawas bin Sam'an. Hadis Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallam khattan biyadihi, khattan mustaqiman. Rasulullah sallam membuat satu garis dengan tangannya ya. Kemudian Rasulullah sallam mengatakan hadza sabilullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalan Allah ya, kata Nabi, ini jalan Allah. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis sebelah kanan dan sebelah kiri. Garis yang banyak. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhi subul. Ini adalah jalan-jalan. Ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaihi. Setiap jalan ada setannya. Yang menyeru kepada jalan tersebut. Bayangkan, jadi jalan Allah cuma satu, ya, monoton.
Adapun jalan kemaksiatan sangat banyak. Seorang mudah kalau enggak tersenggol di jalan pertama bisa kesenggol jalan kedua, terjebak jalan ketiga, selama jalan ketiga tersenggol pada jalan keempat. Jalan begitu banyak. Setiap jalan ada syaitan yang menyuruh kepada jalan tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak, kalian akan terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya jalan-jalan yang memalingkan dari istiqomah sangatlah banyak yang buat orang menyimpang. Hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu juga mirip dengan hadis ini, ya. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Daraba Allahu mathalan siratan mustaqiman." Sungguhnya Allah membuat perumpamaan tentang suatu jalan yang lurus. Kalau kita gambarkan, ini ada jalan yang lurus. Jalan, ya. Ini sirat mustaqimah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ala jambatai sirat suran." Di pinggir jalan ini, ya, ada suran, ada apa namanya, pagar, ya, ada dua pagar, ya. Ini jalan di pinggir kanan kirinya ada jalan. Fiha abwabun mufattahah. Kemudian di jalan ini ada pintu-pintu yang terbuka. Di apa namanya? Di pagar-pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintunya banyak. Di sini juga. Dan seterusnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'alal abwab suturun murkhah. Dan di setiap pintu ini ada sutur, ada apa namanya? Kalau kita bilang apa? Gorden yang terurai, ya. Gorden yang terurai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'ala babi sirat da'in. Di pintu sini ada penyeru, di sini ada penyeru. Penyeru di pintu, dia mengatakan, ya ayuhan nas udkhulus sirat jami'an wa la tata'arraju. Wahai manusia sekalian, masuklah ke sirat, jangan kalian belok kanan belok kiri, ya. Masuklah ke sirat, jangan belok kanan belok kiri. Kemudian setelah itu, ya, wada'in yad'u min fawqi sirat. Di sini juga ada penyeru di sini. Di sini juga ada penyeru yang lain. Wada'in fawqa sirat, ada penyeru dari dalam jalan, ya. Kemudian kata fa idza arada an yafta syai'an min tilkal abwab, jika ada seorang masuk berjalan di jalan kemudian dia ingin buka sitar dari pintu tersebut, maka dai berkata, waihaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Celaka engkau, jangan kau buka tirai-tirai pintu tersebut. Kalau kau buka, fa in taftahu taliju, maka kau akan masuk. Ini perumpamaan dalam hadis bin Sam'an. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Jadi perumpamaan tersebut adalah kata Nabi SAW, as-sirat Islam. Jalan tersebut adalah Islam. Kemudian suran, ya, dua pagar kanan kiri adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Kemudian al-abwab al-mufattahah, pintu-pintu yang terbuka adalah perkara-perkara yang haram, marharimullah, perkara-perkara yang haram. Kemudian da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Kemudian penyuruh yang pertama, penyuruh di pintu, penyeru di apa namanya, awal jalan, di awal jalan adalah Al-Quran. Kemudian penyeru di dalam jalan adalah kata Nabi, wa'idullah fi qalbi muslim.
yaitu nasihat dari hati seorang muslim. Ini gambaran ya. Perhatikan di sini bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang banyaknya jalan-jalan kemaksiatan. Jadi jalan yang lurus itu satu, lurus, jangan bengkok. Kemudian tapi di pinggirnya ada pintu-pintu maksiat kanan dan kiri. Ada tembok atau pagar yang situ ada pintu-pintu terbuka. Yang menakjubkan, pintu tersebut hanya ditutup dengan pintu-pintu maksiat tadi, hanya ditutup dengan tirai. Yang seorang mudah buka tirai tersebut. Dan kata Nabi bahwasanya penasihat mengatakan, hati manusia berkata, wailaka la taftahu, celaka kau jangan kau buka, in taftahu taliju, kalau kau buka kau akan masuk. Kau akan masuk karena begitu mudahnya. Begitu dibuka banyak hal yang akan terlihat dan seorang akan tertarik, kepo dan akhirnya masuk. Dan ini menunjukkan jalan-jalan maksiat sangat banyak, tidak semudah yang kita bayangkan. Yang dalam hadis Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW kabarkan setiap jalan ada syaitan yang menyeru. Ya, sementara kalau di Rasulullah gambarkan dalam hadis Nawas bin Sam'an, semua pintu-pintu tersebut terbuka, pintu maksiat terbuka dan hanya tirai yang mudah untuk terbuka kemudian kita tinggal masuk. Seperti zaman sekarang. Kita bilang pintu-pintu kemaksiatan di laptop banyak, pintu-pintu kemaksiatan di HP banyak. Kita membuka tinggal pencet, tinggal klik, kita masuk. Masuk dalam dunia kemaksiatan, dunia comberan, kotoran-kotoran sampah kemaksiatan, kita masuk di dalamnya, tinggal kita klik. Jadi ini menunjukkan semakin sulitnya kita untuk apa? Istiqomah, karena jalan-jalan kemaksiatan sangat banyak dan variatif, sangat banyak, dan ini semua jalan-jalannya variatif ya. Jalan-jalan maksiat tidak membosankan, bervariasi. Ya, model maksiat banyak sekali, mau ini, mau anu, mau ini, mau anu, banyak sekali. Baik, berikutnya nomor 3, sebab sulitnya istiqamah ya. Yang ketiga adalah dua faktor pemaling dari istiqamah, yang memalingkan dari istiqamah. Yaitu dua faktor yang menyuruh untuk masuk dalam pintu-pintu kemaksiatan tadi. Apa dua faktor tersebut? Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal dari dalam adalah penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit dalam hati. Banyak seperti suka dengan maksiat, dalam hati sini seperti itu ya. Kepo, pingin tahu, pingin berleha-leha. Dan faktor eksternal adalah syaitan. Dan dua faktor ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam zikir pagi petang. Kata doa Nabi SAW, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahada, rabba kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Dalam sebagian lafal, wa syarri syaitani wa syarakih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku ya. Keburukan jiwa. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan keburukan syaitan dan para pengikutnya. Syaraki, para syaitan dan kesyirikannya, atau min syarri syaitani wa syaraki, yaitu aku berlindung daripada Engkau dari keburukan syaitan dan pengikut-pengikutnya. Nah, kita terkadang waspada dengan faktor eksternal. Kita lupa bahwasanya faktor internal juga bahaya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada keburukan jiwa-jiwa kami. Kita ini punya keburukan sendiri. Entah kita hasad, kita sombong, kita ya seperti itu. Ada seperti kita ingin berleha-leha, pingin tahu maksiat, pingin macam-macam ya. Dan kita harus waspada.
bahwasanya keburukan jiwa ini faktornya kuat untuk membuat kita akhirnya terjerumus dalam maksiat, ya. Maka kita harus berlindung dari keburukan jiwa. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kita memperhatikan keburukan orang, kita lupa bahwasanya jiwa kita punya keburukan. Makanya saya bilang ya, sederhana ya, jiwa ini jangan suka dininak boboin, kalau bahasa kita, bahasa saya, jangan terlalu dimanja. Kalau kita sudah manjakan jiwa pada salah satu, kita akan mudah termanjakan pada yang lainnya. Maka saya bilang ini rahasia kenapa Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Ibnu Mas'ud menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia, ya, lahwal hadits liyudhilla an sabilillah, untuk melingkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala agar tidak istiqamah. Apa yang dimaksud dengan lahwal hadits? Yaitu perkataan sia-sia yang dibeli oleh orang. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, demi Allah, demi Allah, innahu laghina. Sungguhnya itu adalah nyanyian. Makanya dalam sebagian riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan fa innal ghina yumbitun nifaq. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Dan dia orang yang paling ahli dalam Al-Qur'an. Ada dua tafsir, ahli tafsir itu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Salah satunya Ibnu Mas'ud, ya. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan wallahi innal ghina yumbitun nifaq. Ketahuilah bahwasanya nyanyian menimbulkan kemunafikan. Kok bisa? Apa hubungannya nyanyian dengan kemunafikan? Kita kalau sering bernyanyi, sering musik-musikan, kita membiasakan jiwa kita terleha-leha, jiwa kita. Jadi kita memanjakan jiwa kita, sehingga kalau kita mau sholat malas kita ngikutin jiwa. Kita akhirnya terbawa pingin nonton ini, pingin nonton anu. Jiwa kita sudah terbiasa kita nina boboin. Sehingga akhirnya dia mau ini kita turutin terus. Dia mau dengar macam-macam maksiat kita turutin, dia mau nonton maksiat kita turutin, karena sudah terbiasa kita nyanyikan, dan itu keinginan jiwa. Makanya benar saya renungkan perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, orang yang terbiasa nyanyi, dia akan terbawa kemana? Tanya kepada orang yang suka bermusik-musik. Musik-musik mengantarkan kepada yang lain, itu benar, tidak perlu kita pungkiri. Musik-musik zina, iya, khamr iya, joget-joget iya, hubungan dengan lawan jenis haram iya, dia lakukan semua. Karena dia sudah dinina bawa-bawain, sudah dimanja-manjain pada satu sisi, dan ini akan menjalar kepada maksiat-maksiat yang lain. Maksiat-maksiat yang lain. Makanya dikatakan musik-musik mizmarus syayatin. Musik-musik adalah seruling syaitan. Jelas. Ya. Nah, kita kalau terbiasa memanjakan jiwa kita, kita akan menjalar kepada yang lainnya. Maksiat-maksiat yang. Maka waspada, faktor eksternal ini bukan sepele. Faktor internal ini bahaya. Jangan manjakan jiwa. Makanya disebut kata Allah Subhanahu wa taala, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan jiwanya dari hawa nafsu, dia tidak memanjakan jiwanya, dia tidak mau, ini enggak boleh, dia latih sehingga jiwanya, dia sering bertarung dengan jiwanya dan dia sering mengalahkan jiwanya. Tapi sebaliknya kalau kita manjakan jiwa, ini akhirnya kita sering terkalahkan. Akhirnya kita pingin apa saja diikuti. Jiwa pingin ini kita ikut. Jiwa pingin nonton kita ikut. Jiwa pingin musik kita ikut. Jiwa ingin menggoda ini sudah. Ini bahaya. Sehingga kita terpaling dari jalan istiqamah. Tapi faktor internal harus kita waspadai. Rasulullah mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Karena kami berlindung daripada keburukan-keburukan. Jiwa itu punya keburukan, kecondongan untuk sombong, angkuh, dan lainnya. Tapi faktor eksternal syaitan dengan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan jin dan syaitan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri waswasil khannas. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari waswasil khannas, dari syaitan yang selalu membisik-bisikkan di hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Penggoda tersebut dari kalangan jin dan kalangan manusia. Syaitan kalangan manusia banyak, ini juga tidak kalah bahaya ya, yang pertemanan yang buruk, godaan yang ya banyak sekali zaman sekarang ya.
yang menyuruh kepada tontonan yang tidak benar, YouTuber-YouTuber yang merusak akidah seseorang, YouTuber-YouTuber yang merusak moral orang, ya banyak sekali film-film tontonan setan manusia banyak. Dan kita punya setan dari kalangan jin, iblis dan anak buahnya dan pengikutnya. Bahaya iblis dan pengikutnya. Banyak bahaya iblis dan pengikutnya, di antaranya bahwasanya mereka tidak kelihatan. Repot. Musuh tidak kelihatan. Kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Kata Allah, mereka melihat engkau, innahu iblis dan pengikutnya melihat kalian dari arah kalian tidak bisa melihat mereka. Susah kita punya musuh yang dia bisik-bisik sana, dia buat bayangan-bayangan di hati, dia bisik-bisikan dan kita tidak pernah lihat dia. Musuh yang sulit untuk dihadapi jika musuhnya modelnya dengan model demikian, ya. Kemudian di antara bahayanya iblis adalah dia sangat profesional, berpengalaman. Profesional. Bagaimana tidak? Iblis tidak pernah mati. Setan-setan yang lain mati. Iblis saja yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat kelak. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Kata Allah, innaka minal munzirin. Kau ditangguhkan. Sehingga iblis dari dulu sudah menggoda dan pernah menggoda nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan dia punya trik-trik untuk menggoda manusia. Dia tahu mana titik-titik lemah manusia, dia tahu mana titik lemahnya ulama, titik lemahnya pejabat. Makanya Ibnul Jauzi punya buku judul Talbis Iblis. Bagaimana tipuan-tipuan setan terhadap berbagai macam model manusia. Dia tahu bagaimana cara masuknya, dia tahu, ya. Dia tahu. Dia lihat seseorang bagaimana kecenderungannya. Kalau kecenderungannya malas-malasan, dibawa kepada maksiat. Kalau kecenderungannya semangat beribadah, dibawa kepada keekstriman. Iblis tahu, dia sudah banyak pengalaman. Makanya Allah mengatakan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Allah bilang, wahai anak-anak Adam, jangan kalian terfitnah oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, dari Adam dan Hawa dari surga. Syaitan sudah pernah berhasil mengalahkan nenek moyang kita. Allah ingatkan. Syaitan, ya, waspada sama, jangan sampai dia memfitnah kalian. Jadi kita ini berhadapan dengan iblis yang sangat berpengalaman. Kalau kita tidak dilindungi oleh Allah, kita nggak bakalan selamat. Dia punya pengalaman yang banyak, tahu bagaimana menggoda manusia, tahu titik kelemahan manusia. Oh, si fulan digoda begini, KO. Si fulan digoda begini, KO. Ya, maka faktor ini sangat berat, ya. Kemudian di antara bahaya syaitan tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat. Sampai Nabi pernah berkata, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah siang karena setan tidak tidur siang. Setan semangat terus menggoda, ya, menggoda. Tidak pernah istirahat, tidak pernah letih untuk menggoda manusia. Ya. Kemudian setan tidak punya pekerjaan lain, tidak ada kerjaannya kecuali menggoda. Jadi dia fokus. Dendam kusumat iblis ditularkan kepada keturunannya. Bagaimana menggoda manusia. Iblis itu hasadnya luar biasa. Makanya ketika para ulama bahas tentang hasad, hasad paling parah adalah hasad jenisnya iblis. Apa hasadnya iblis? Hasad pada umumnya apa? Hasad pada umumnya seorang melihat kelebihan orang lain dan dia ingin kelebihan tersebut hilang dari orang tersebut, berpindah kepada dia. Ini hasad kebanyakan seperti itu. Ada orang jadi bos, dia ingin orang itu dilengsarkan, saya yang jadi bos. Ada orang melihat orang lain istrinya cantik, dia ingin suaminya meninggal, dia gantikan posisi suami wanita cantik tersebut. Seperti itu. Dia melihat orang pada belanja di tokonya, ingin orang semua pindah ke toko dia. Ini rata-rata orang hasad seperti itu, ingin kenikmatan orang lain pindah, hilang dan pindah kepada dia. Iblis lebih parah daripada itu. Iblis tidak ingin kenikmatan Adam pindah pada dia. Bagi iblis yang penting kita sama-sama masuk neraka. Ini paling parah hasadnya. Jadi iblis bukan bermaksud Adam keluar dari surga, dia yang gantikan di surga, tidak. Tapi dia ingin Adam keluar dari surga, masuk neraka sama dia. Ini hasad paling parah. Karena
hasadnya yang paling parah ini ditularkan kepada anak keturunannya, iblis, jin-jin syaitan yang tidak punya pekerjaan kecuali menggoda manusia. Kita manusia punya pekerjaan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pejabat, ada yang macam-macam, kita punya aktivitas. Iblis enggak ada aktivitas kecuali menggoda manusia. Bayangkan kita punya musuh yang tidak punya pekerjaan kecuali menggoda manusia. Musuh yang sangat berat. Ya. Kalau Allah tidak melindungi kita, tidak bakalan selamat. Kemudian iblis punya terstruktur, ya, pekerjaannya terstruktur, terkoordinir, ya. Koordinasi iblis. Kemudian itu dia punya pengikutnya loyal. Saya bacakan hadis tentang bagaimana terorganisasi iblis, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma', tsumma yab'atsu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di air, kemudian iblis mengutus sarayahu, kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Aqrabuhum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Dan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis dari kalangan anak buahnya, yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi iblis kirim, kemudian mereka lapor kegiatan mereka. Fayaji'u ahaduhum, maka setan datang lapor sama iblis. Ya, iblisnya sudah begini-begini. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Apa? Satu lagi datang. Ya iblis, saya begini-begini. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Hatta yaji'u ahadum, sampai ada satu setan datang. La azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Saya terus goda sang lelaki sampai dia menceraikan istrinya. Subhanallah. Kata iblis, nikma anta. Ente setan yang hebat. Jadi terorganisir, ada pasukan yang dikirim, ada yang melapor kepada iblis, ada evaluasi. Bukan asal jalan, enggak. Iblis punya organisasi yang maksudnya ya, pengaturan koordinasi untuk mengatur anak buahnya. Dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut tadi, tidak pernah istirahat, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atruqihi. Sungguhnya syaitan nongkrong di jalan-jalan anak Adam, di jalan-jalan yang dilalui anak Adam. Dimanapun kita berjalan, mau keluar masjid ada syaitan menggoda. Kita mau ke mana lakukan kebaikan apapun ada syaitan menggoda. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, Inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atruqihi, faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Maka syaitan duduk dalam segala jalan. Ada orang masuk Islam, maka iblis di situ. Ya. Ketika orang masuk Islam, maka iblis menggoda, atuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abaika. Kau masuk Islam, kau ingin tinggalkan agama nenek moyangmu, agama bapakmu, agama mbahmu, agama buyutmu. Iblis goda. Jadi dibuat semuanya, dibuat bisikan. Dia tidak sadar karena setan tersebut tidak kelihatan, tapi dia goda. Kau ingin masuk Islam, berarti kau tinggalkan tradisimu, tradisi bapakmu, tradisi mbahmu, tradisi buyutmu. Zaman sekarang ini demikian. Mau hijrah, menjalankan sunnah, itu tradisi bapakmu, tradisi kakekmu, mau tradisi syirik, mau tradisi maksiat. Kenapa kau tinggalkan tradisi? Iblis menggoda. Semua jalan ingin lakukan, seorang digoda. Kemudian summa qa'ada lahu bi tarakil hijrah. Orang mau hijrah digodai oleh iblis. Kata iblis, atuhajiru wa tadharu ardak wa sama'ak. Ya. Kau ingin meninggalkan negerimu, ingin meninggalkan kampung halamanmu, kau ingin tinggalkan keluargamu, mau hijrah enggak jadi. Mau jadi. Seperti hijrah orang meninggalkan suatu kerjaan ribawi, misalnya kerjaan maksiat, kamu tinggalkan, nanti bagaimana? Kau tinggalkan teman-temanmu, ini pekerjaanmu sejak dulu yang buat kau sukses. Iblis macam-macam, dia tahu cara menggoda. Ya. Kemudian kalau ada yang mau berjihad, dia goda lagi. Dia bilang, fatuqatil wa tuqtal. Kau ninggalkan di hartamu, kau ingin berperang, kemudian kau terbunuh. Fatunkahul mar'a, istrimu dinikahi oleh orang lain. Wa yuqassamul mal, hartamu dibagi-bagi, diambil sama
calon sama suami istrimu yang baru, macam-macam. Ragu, pikir anak-anak, pikir kau tinggalkan anak-anak karena tidak ada yang bisa ngurus, tidak jadi jihad. Ya. Dalam riwayat yang lain, maka ketika iblis mengutus anak buahnya, ya, maka mereka datang melapor. Ada yang lapor, ya iblis, saya berhasil menceraikan dia dari istrinya. Kata iblis, ausyaka an yatazawwaj. Ya mungkin nikah lagi nanti. Kau kurang hebat. Satu lagi datang, ya iblis, lam azal bihi hatta aqwa walidayhi. Aku terus menggodanya sampai dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata iblis, ausyaka an yabar. Mungkin dia nanti berbakti lagi sama orang tuanya. Sampai ada yang datang, lam azal bihi hatta asyrak. Aku menggodanya terus sampai dia berbuat syirik. Kata iblis, engkau hebat ya. Jadi iblis tidak pernah capek dan dia terus menggoda manusia dengan berbagai macam modelnya, ya. Ya. Inilah musuh kita, baik faktor internal, faktor eksternal, yang membuat seorang sulit untuk istiqamah karena penggodanya sangat berat. Jadi kita sendiri menggoda, kita sudah istiqamah, tahu-tahu pingin lagi. Kadang-kadang orang seperti saya sempat ditanya oleh seorang, Ustaz, boleh enggak kita lagi sendiri kemudian kita naik mobil, kita dengar lagu-lagu lama, nostalgia. Jiwanya pingin nostalgia dengan maksiat. Dia bilang enggak boleh, haram. Tak boleh. Ya. Orang mungkin sudah ngaji tapi jiwanya tidak bisa ditolak, pingin nonton, dia pingin nonton seri pertama, seri kedua, seri ketiga, nonton. Atau nonton film-film lama yang pernah dia nonton. Pingin tahu, pingin dengar lagi, pingin nostalgia, macam-macam, ya. Jadi waspada kita, makanya kita berdoa di zikir pagi petang, ya Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in malik asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung daripada keburukan jiwaku, wa syarri syaitani wa syarakih, dan berlindung daripada keburukan syaitan dan jebakan-jebakannya. Baik. Ya. Kemudian di antara faktor yang membuat sulit istiqamah, di antaranya yang keempat, ya, terlalu banyak sarana kemaksiatan, terlalu banyak, ya, sumber-sumber kemaksiatan. Dan ini kembali kepada dua sebab, yaitu yang terkait syahwat, yang terkait syubhat. Seorang bisa mental dari istiqomah gara-gara dua ini, ya. Dan dua-duanya tidak kalah ganas. Syahwat yang tidak bisa dia kendalikan akhirnya membuat dia terjerumus dalam maksiat sehingga dia tidak istiqamah, ya. Terkait dengan teman-teman lama, ya, terkait dengan kebiasaan lama. Hati-hati seorang kalau sudah hijrah, hati-hati, ya. Dia hendaknya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Karena kebiasaan-kebiasaan lama ini membuat dia bisa kembali lagi kepada keluar dari jalan istiqamah. Makanya ketika Nabi SAW bercerita tentang pembunuh 100 nyawa, ketika dia ingin bertobat, maka seorang alim menasihati dia, kamu ingin bertobat, pergilah kamu ke negeri yang lain, tinggalkan kampung halamanmu. Kenapa? Kalau dia masih berada di kampung halamannya, dia akan teringat terus untuk bermaksiat, ya, untuk bermaksiat. Maka seorang hati-hati dengan syahwatnya. Ya ikhwan, saya menghadapi pertanyaan mengerikan, ya. Pertanyaan, ada seorang wanita kemudian telepon menangis, dia punya suami waktu nikah sama dia istiqomah, kemudian mereka punya anak 3. Setelah perjalanan mungkin menikah belasan tahun, 15 tahun atau 16 tahun, anaknya sudah gede-gede. Subhanallah, suaminya kembali lagi menjadi praktisi homo dan dia mengakui hal tersebut dan akhirnya cerai dengan istrinya. Kenapa? Pergaulan, kembali lagi berselancar di lautan medsos, kemudian masuk ketemu dengan teman-teman lama, kontak-kontak lama, kembali lagi. Hati-hati orang yang sudah meninggalkan, sudah berhijrah, hati-hati, ya.
Syahwat ini tidak bisa terkendalikan. Seorang hati-hati, waspada ya. Jadi dia bisa kembali ke masa lalunya, keluar lagi di jalan lurus gara-gara syahwat. Kemudian tidak kalah dengan masalah syubhat. Syubhat ini juga luar biasa. Syubhat ya. Saya pernah ditelepon sama orang, Ustaz, saya sudah lama tinggalkan musik, tapi saya dengar Ustaz bilang, ada Ustaz yang bilang musik halal Ustaz. Saya mau kembali lagi. Bilang sama saya mau kembali lagi Ustaz. Tolong jelaskan pada saya kalau itu haram. Subhanallah. Sudah ijma' ya akhi, ijma', 4 mazhab mengatakan haram semuanya. Tidak usah saya bilang haram juga, lihat banyak orang pemusik rusak, banyak sekali. Ya. Dia mau kembali lagi, kena syubhat. Belum bicara tentang syubhat-syubhat terkait dengan masalah liberal. Orang liberal, coba liberal akhirnya masuk di perguruan tinggi Islam, malah ada yang kemudian tidak sholat, malah ada yang membuka jilbab. Saya ketemu langsung dengan orang yang cerita, Ustaz kita banyak masuk di Fakultas Usuluddin, akhirnya di antara kita ada yang tidak sholat, di antara kita ada yang melepaskan jilbab. Karena dia ragu dengan agama, dia ragu dengan Tuhan, apalagi syariatnya. Syubhat-syubhat liberal banyak sekali dan syubhat-syubhatnya terstruktur. Belum kalau dia terkena syubhat ateis, belum terkena syubhat pemikiran-pemikiran yang menyimpang, belum terkena syubhat khawarij, akhirnya ngebom sana ngebom sini, banyak, tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Maka saya katakan di antara sebab yang sulitnya istiqomah di zaman sekarang adalah terlalu banyak sumber-sumber kemaksiatan. Dengan sarana ya, dengan adanya medsos selesai ya, sosial media. Dengan adanya internet, semua mau lihat apa saja bisa. Mau lihat sampah-sampah tinggal klik, kita masuk dalam sampah kemaksiatan, sampah syahwat, sampah syubhat. Bayangkan ada seorang mungkin hafidz Quran, mungkin kemudian dia masuk dalam dunia syahwat, selesai. Rasa keponya, pengen tahu, jiwanya akhirnya dia lihat macam-macam, rusak semuanya. Rusak semuanya. Ya. Waspada ikhwan, waspada. Kita tidak gampang untuk istiqomah. Hati-hati dengan masa lalu. Ya, orang rusak keluarganya, kenapa? Berselancar, kemudian cari-cari ketemu pacar lamanya. Pacar lamanya rupanya lagi masalah sama suaminya. Akhirnya CLBK, cinta lama belum kelar ya. Maksiat lagi, ya udah. Waliyadzubillah, bisa terjadi dalam zina dan yang lainnya ya. Baik, di antara hal yang menjadikan istiqomah sangat sulit ya adalah kita sendiri memang belum mau istiqomah. Ini jadi masalah. Kita sendiri belum mau totalitas. Beda antara orang yang dia berusaha totalitas tapi tidak berhasil. Memang ada yang dia memang, aduh jangan dulu deh, terlalu berat nanti aja deh. Beda, orang beda ya. Nah, kita sendiri tidak mau totalitas, bagaimana mau istiqomah? Kita sendiri masih mau begini, masih begini. Saya bilang iya, memang orang bertahap. Tapi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ya akhi, pelajaran kehidupan ini buat kita banyak pelajaran. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai penasehat. Kita lihat saudara kita meninggal, kita lihat teman kita meninggal. Di HP saya aja banyak teman-teman yang sudah saya buka lagi, aku masih ada namanya. Seorang yang sudah tidak ada. Entah kena corona, entah penyakit, entah kecelakaan, entah apa. Kita mau sampai kapan seperti ini? Mau ya berislam sekedarnya, berislam ya seperti biasa-biasa, jangan terlalu fanatik. Kita bilang enggak fanatik, Islam fanatik yang benar itu Islam moderat. Islam moderat, Islam fanatik. Orang kalau belajar Islam dengan komprehensif, maka dia menjadi orang yang fanatik dan dia akan benar lurus. Dia tidak akan menjadi ekstrim dan dia juga tidak akan menggampang-gampangkan. Ya. Dan sebagian orang kemudian maunya Islamnya maunya dia baca Quran tapi dia juga nonton film. Dia baca Quran tapi juga joget. Maunya begitu. Ini Islam yang fleksibel katanya. Jadi itu bukan fleksibel, itu Islam hawa nafsu. Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam kafah secara totalitas, baik yang sesuai dengan hawa nafsumu maupun yang tidak sesuai. Yang kau suka maupun tidak sukai, kafah. Bukan kita Islam yang kita pingin saja. Nah, begini oke, saya senang baca Quran, tapi saya juga senang nonton Korea misalnya. Gimana seperti ini? Ya. Jadi intinya ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, kelihatannya memang istiqomah sulit, tapi kalau Allah mudahkan maka mudah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya setan dengan hal yang tadi kita sebutkan, dengan tidak kelihatan, dengan tidak pernah istirahat, dengan berbagai macam, dia profesional dengan anak buahnya yang loyal. Kata Allah inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipuan setan lemah. Kapan? Ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita minta petunjuk kepada Allah. Maka seorang berusaha istiqomah semaksimal mungkin.
Dan meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, kita tidak akan terluput dari maksiat. Kelepasan melihat yang haram, kelepasan bicara yang salah, kelepasan mendengar yang haram. Ada obatnya adalah istighfar. Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Beristiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah, karena tidak mungkin seorang istiqomah terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsuh. Kau berusaha istiqomah, kau tidak bakalan mampu. Dan itu benar, tidak bakalan mampu. Tapi bukan berarti kalau kita enggak mampu kemudian kita bebas, akhirnya maksiat terus, akhirnya tidak balik lagi ke jalan yang lurus. Kapan kita jalan, kemudian kita belok kanan, bengkok ke kiri, bengkok kanan, istighfar kembali lagi. Terus begitu. Istighfar kembali lagi sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pembahasan ini saya ingin sampaikan bahwasanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita tidak bisa istiqomah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak bisa bersabar menghadapi ini semua, godaan-godaan yang luar biasa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasbir fama sabruka illa billah. Kata Allah, bersabarlah dan tidak bisa kau bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang kita harus benar-benar memanage waktu kita, memanage teman-teman kita ya. Jangan bergaul kecuali yang bermanfaat, jangan bergaul yang buat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya teman yang buat kita semakin menyimpang dari jalan lurus, jangan. Teman-teman seperti itu jauhi. Kalau perlu kita enggak berteman enggak ada masalah. Ya, kalau berteman cari teman-teman yang mengingatkan kita kepada akhirat, bukan teman-teman yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangi interaksi dengan gadget, ya. Kurangi berteman di dunia maya. Ya, kurangi melihat berita-berita tidak perlu. Kita hanya melihat maksiat setiap saat dengan gadget tersebut. Ya, sudah, kalau perlu lihat, kalau enggak perlu lihat. Ya, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Sibuk ngaji, sibuk belajar bahasa Arab, sibuk belajar tahsin, ya. Sibuk ngurusin orang tua, sibuk ngurus adik-adik, ngurus kakak, ngurus keluarga. Ya, ini membuat kita istiqomah karena kita sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Oh, iya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya. Semoga Allah mengizinkan pertanyaan saya ini untuk dibaca. Ustaz, apabila seorang suami ingin bekerja di lembaga ribawi dengan alasan untuk menafkahi keluarganya, saat ini juga sudah ada pekerjaan tetap, walaupun dia sudah tahu bahwa itu haram karena dia pun sudah mengaji, sang istri berusaha dengan keras dengan cara yang baik insyaAllah untuk mengingatkan dan mencegah, tapi suami tetap bersikeras untuk melakukan hal tersebut. Apakah istri boleh minta berpisah atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Kalau ditanya boleh minta pisah, boleh, tidak ada masalah. Tapi itu jalan terakhir. Nasihati dulu baik-baik ya. Karena riba tidak kalah ngeri daripada zina. Sama-sama dosa besar. Ya, sama-sama dosa besar. Rasulullah mengatakan ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah dari 7 perkara yang binasakan. Di antaranya aklu riba, makan riba. Ya, Allah melaknat orang Yahudi, di antaranya wa aklihimur riba. Di antara sebabnya karena mereka makan riba. Dan terlalu banyak dalil tentang bahayanya riba. Sebagaimana zina dosa besar, riba juga dosa besar ya. Kalau kondisinya seperti beda dengan kondisi seorang sudah terlanjur riba baru mulai ngaji, berusaha meninggalkan. Nah, ini dengan sudah ngaji, sudah punya pekerjaan mau riba. Istri sudah nasihati, kemudian dia ngeyel, saya bilang istrinya minta Ustaz nasihati dia. Dia sudah tahu haram hukumnya. Kalau dia masih ngeyel, apakah istri boleh minta cerai? Kalau jawabannya saya bilang boleh. Tapi diskusi baik-baik. Siapa tahu suaminya berubah. Jangan lupa doakan suami agar kembali kepada jalan yang lurus. Ya, mungkin dia mau riba karena saking sayang kepada anak dan istrinya. Dia merasa kurang cukup, dia ingin beri kecukupan. Ya. Tapi ingat ini dosa. Ya, dosa tidak lebih ringan daripada zina. Waliyadzubillah. Ustaz, saya dari Malaysia. Pertanyaan saya mungkin tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat syirik dan khurafat, tapi saya terdedah atau terjerumus pada dosa yang lain. Saya boleh membenci bid'ah, syirik dan khurafat dan tidak berbuat perkara tersebut. Akan tapi saya sepertinya sangat mudah berbuat dosa lain. Saya tahu itu salah, tapi saya tetap nak buat. Bagaimana saya nak benci perbuatan maksiat sebagaimana saya benci perbuatan bid'ah dan syirik? Mohon nasihat Ustaz, saya nak berubah. Saya nak benci maksiat sebagaimana saya benci syirik dan bid'ah. Kita berdoa, kita berlawan dengan hawa nafsu. Kita semua punya hawa nafsu. Kapan kita
berhasil mengalahkan dia tadi. Jangan biasakan kita terbuai meninabobokan hawa nafsu kita, memanjakan hawa nafsu kita sehingga kita akhirnya kalah terus dalam pertempuran lewat hawa nafsu. Sebagian orang yang bertauhid terkena syubhat, dia mengatakan bahwasanya saya tidak syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Kita bilang para sahabat yang dahulu mereka adalah ahli tauhid. Mereka sangat menjauhkan diri mereka dari maksiat, bukan menggampang-gampangkan kemudian bersandarkan kepada tauhid. Belum tentu tauhidmu juga benar. Belum tauhid juga benar, ya. Kita enggak tahu tauhid kita seperti apa. Dan para ulama mengatakan di antara konsekuensi tauhid, kalau tauhidnya benar tentu dia akan berusaha jauh dari maksiat karena sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan hal ini, ya. Seorang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, ya. Dan Allah lah yang menjadikan kalian benci terhadap kefasikan, kekufuran dan kemaksiatan. Kita berdoa, hendaknya antum berdoa wa karrih ilayya al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni minar rasyidin. Wa karrih ilayya, yaitu ya Allah jadikanlah aku benci. Wa karrih ilayya al kufra, aku benci kufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan dan maksiat. Waj'alni minar rasyidin. Allah wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bil iman waj'alna hudatan muhtadin. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hiasilah hati kami dengan keimanan dan jadilah kami adalah pemberi petunjuk dan orang yang mendapat petunjuk. Berdoa kepada Allah, ya Allah, buatlah aku benci kepada kemaksiatan. Dan tadi sebab-sebab yang membuat kita mudah untuk bermaksiat kita jauhi. Kita hidup di zaman orang suka nonton ini, nonton anu, sangat mudah, ya. Nonton film-film Hollywood, nonton film-film India, nonton film-film Korea, berseri-seri, dan terus terbawa jiwanya pingin tahu. Dan akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah pada hari kiamat kelak, kita dibuka lembar catatan amal kita, isinya film melulu, seri 1, seri 2, seri 3, seri terus. Film Korea isinya. Kita malu di hadapan Allah seperti itu. Kita ingin dibuka lembaran catatan kita, isinya berbakti sama orang tua, isinya membaca Al-Quran, isinya membaca tafsir, isinya sholat malam, isinya menundukkan pandangan, isinya istighfar. Sampai kapan kita begitu? Bayangkan sebagian orang setiap hari dia maksiat dengan menonton atau melihat yang tidak-tidak. Satu hari 1 jam. Bayangkan kalau seminggu sudah 7 jam dia maksiat. Itu ada hitungannya. Jadi berdoa kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Latih, lawan hawa nafsu. Kalau orang sudah kecanduan, maka dia lawan. Dia harus membersihkan hatinya, meninggalkan dari segala hal-hal yang bisa membuat dia kembali, ya, 2 bulan, 3 bulan agar kecanduan tersebut lepas dari hatinya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihat bagi kami yang tinggal di lingkungan yang jauh dari sunnah. Bikin komunitas di situ, teman-teman yang ada di situ bikin komunitas, kumpul bareng. Teman itu perlu. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari maupun petang hari. Itu Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berteman dengan orang-orang yang rajin ibadah. Nah, kita mungkin tinggal di lingkungan bukan sunnah, tapi ada seorang, 2 orang, 5 orang, kita kumpul di masjid, kumpul ngobrol bicara agama, kalau enggak nonton YouTube bareng, kalau enggak panggil ustaz. Sehingga meskipun tinggal di lingkungan tidak sunnah, kita ada teman-teman yang membuat kita tetap istiqamah, bantu kita untuk istiqamah. Ustaz, bagaimana saya ingin meninggalkan kebiasaan saya menyukai K-pop tapi selalu saja hati tidak tahan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz meninggalkan kebiasaan tersebut? Jangan nonton, selesai. Kalau sekarang nggak mungkin bisa tinggalkan. Kenapa? Karena kecanduan. Orang candu ya susah. Kalau candu mau lepas merokok, mau candu gimana? Ya suka, pingin terus. Sudah HP simpan 3 bulan 4 bulan, insya Allah kecanduan K-pop hilang. Udah sibukkan baca Quran. Jangan sekali-sekali lihat lagi, jangan. Kapan kita sudah berjuang 4 bulan tidak nonton macam-macam, terus kita pingin lihat sekali lagi, ke bawah lagi. Itu candu, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nonton K-pop buat nonton K-pop nanti dibuka di akhirat isinya K-pop melulu, ya. Lihat orang-orang yang kafir, kita mencintai orang kafir, lihat orang kafir terbuka auratnya. Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahab, seorang dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai, sementara dia mengidolakan orang kafir yang tidak menyembah Allah, yang musyrik, bahkan di antara mereka merubah wajah mereka dengan operasi, jadi mereka bunuh diri. Melihat mau akhlak rusak dengan orang seperti begitu. Ada kelezatan, tapi kita palingkan diri kita, kelezatan dengan baca Quran, kelezatan dengan yang boleh, yang halal banyak, ya. Jadi
kecanduan tersebut memang sulit hilang. Mau tidak mau kita harus membentengi diri kita dengan tidak melihat internet, taruhlah 2 bulan, 3 bulan sudah. Jangan. Kalau kita tahu diri kita lemah, sudah enggak usah kontak dengan internet selama 2, 3 bulan, 4 bulan. WhatsApp doang, WhatsApp. Yang lainnya enggak, hapus semuanya. Mau program yang ada di internet, di HP yang buat kita nonton macam-macam, kita hapus. Insya Allah selama 3 bulan kita selalu berdoa kepada Allah, 3 bulan, 4 bulan kita akan berhenti. Kalau kita enggak berhenti sampai kapan? Mau sampai kapan? Saya mati sampai tua nonton K-pop, sampai kapan? Maksiat terus kita kumpulkan berhari-hari. Orang lain sudah sampai sana, sudah hafal ini, sudah hafal sana. Orang lain sudah jaga pandangan. Orang lain, kita masih seperti itu. Sampai kapan kita begitu? Ya, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ingin bertanya bagaimana caranya kita menyikapi teman kita yang curhat atau minta pendapat tentang hubungan dengan pacarnya. Istilahnya kita melarang untuk pacaran tetapi tidak enak, nanti dikatakan sok dan sebagainya. Bahkan kita kadang diejek karena kita dulunya juga pernah berpacaran. Ya itu kesempatan, saya bilang saya dulu pacaran dan saya tahu salah. Sampaikan nasihat. Pacar tersebut belum tentu menjadi suami yang baik atau menjadi istri yang baik. Nasihati. Enggak boleh pacaran duduk berduaan, Rasulullah larang. Kalau Rasulullah larang tidak akan berkah. Sampaikan aja, nasihati aja. Jangan pekewo, nasihati aja. Ustaz ingin bertanya, apakah orang sudah meninggal ketemu di alam barzakh? Saya enggak tahu. Ini perkara gaib, butuh dalil. Di perkara gaib butuh dalil. Ustaz, saya bertanya, apakah wanita haid boleh masuk masjid untuk mengikuti kajian di sana? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya lebih condong akan bolehnya hal tersebut. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, namun sebagian ulama seperti Zahiriyah membolehkan dan dikuatkan oleh sebagian ulama. Saya lebih cenderung bahwasanya wanita jika dia bisa menjaga darah haidnya tidak menetes di masjid, dia pakai pembalut dan dia ada keperluan untuk mendengar pengajian dan itu menambah imannya, maka tidak jadi masalah. Kalau ada keperluan dia harus masuk masjid dan ada manfaatnya selama dia bisa menjaga haidnya tidak sampai menetes di masjid, maka tidak jadi masalah. Di antara dalilnya ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah mengambil semacam sajadah di masjid, maka Aisyah mengatakan saya haid. Rasulullah mengatakan haidatuki laisat biyadiki, haidmu bukan di tanganmu, jadi kau tidak apa-apa kau ngambil karena enggak ada darah haid di tanganmu. Jadi intinya kalau darah haid tidak sampai menajisi masjid, maka insyaallah tidak jadi masalah selama ada keperluan tentunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.